Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamal Ghifari. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam, tentang materi urgensi memahami sejarah peradaban Islam dan periodisasinya. Urgensi memahami sejarah peradaban Islam dan periodisasinya sangat penting karena memberikan pemahaman mendalam tentang identitas umat Islam. Sejarah peradaban Islam adalah narasi yang kaya akan ilmu pengetahuan, seni, dan budaya yang berkembang pesat selama berabad-abad. Pengertian sejarah peradaban Islam. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu sejarahun yang berarti pohon, dan dalam bahasa Inggris disebut history. Definisi sejarah yaitu adalah catatan sebagai peristiwa yang terjadi pada masa lampau umat manusia, dan Ibnu Khaldun mendefinisikan sejarah sebagai catatan tentang masyarakat umat manusia atau peradaban dunia, termasuk perubahan yang terjadi dalam watak masyarakat dan segala perubahan yang terjadi dalam masyarakat karena watak masyarakat itu sendiri. Sejarah peradaban Islam adalah keterangan mengenai pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam dari satu waktu ke waktu lain, sejak zaman lahirnya Islam sampai sekarang. Metode penggalian sejarah digunakan untuk memperoleh data yang valid tentang peristiwa masa lalu. Terdiri dari yang pertama ada metode lisan. Metode lisan mendapatkan informasi langsung melalui tanya jawab dengan narasumber. Yang kedua ada metode observasi, mengamati secara langsung objek sejarah di lapangan. Yang ketiga ada metode dokumenter, meneliti dokumen, arsip atau catatan tertulis sebagai sumber data. Kemudian metode penulisan sejarah. Metode penulisan sejarah digunakan untuk menyusun dan menganalisis hasil penelitian sejarah, meliputi metode deskriptif, menggambarkan peristiwa sejarah apa adanya. Yang kedua, metode komparatif, membandingkan peradaban Islam dengan peradaban lain untuk melihat persamaan dan perbedaan. Yang ketiga yaitu metode analisis sintetis, menganalisis secara kritis dan menyimpulkan secara menyeluruh untuk memahami keunikan peradaban Islam. Kesimpulan dari materi ini adalah metode sejarah membantu memahami masa lalu secara ilmiah dan sistematis agar nilai-nilai dan pelajaran dari sejarah dapat dijadikan pedoman bagi perkembangan peradaban manusia, khususnya peradaban Islam. Ilmu dasar sejarah peradaban Islam dibagi menjadi 8. Yang pertama ada paleografi, yaitu pengetahuan mengenai tulisan-tulisan kuno. Yang kedua diplomatik, yaitu menyelidiki tanggal, tempat, serta keaslian dokumen-dokumen tertulis. Yang ketiga epigrafi, yaitu pengetahuan mengenai inskripsi atau tulisan yang terdapat dalam monumen, misalnya di batu nisan. Yang keempat ada kronologis, yaitu membahas tentang masalah kesatuan waktu atau kalender. Yang kelima ada sigilografi, yaitu pengetahuan mengenai segel yang dipergunakan oleh para pembesar untuk mengetahui keaslian dokumen. Yang keenam ada heraldi, yaitu pengetahuan tentang tanda-tanda atau simbol istimewa pada stempel, baju besi, atau bendera. Yang ke-7 ada numismatik, yaitu pengetahuan untuk mengklasifikasikan dan menguraikan mata uang menurut negeri atau zamannya. Dan yang ke-8 genealogi, yaitu pengetahuan tentang asal-usul dan silsilah. Ilmu bantu sejarah peradaban Islam. Yang pertama ada geografi, membantu memahami ruang dan wilayah tempat terjadinya peristiwa sejarah serta pengaruh lingkungan terhadap peradaban. Yang kedua sosiologi, mempelajari interaksi sosial dan dinamika masyarakat yang mempengaruhi perkembangan peradaban. Yang ketiga antropologi, meneliti manusia dan kebudayaannya untuk memahami nilai adat dan gaya hidup masyarakat masa lalu. Yang keempat ada arkeologi, mengkaji peninggalan benda dan bangunan kuno untuk melengkapi data sejarah terutama pada masa prasejarah. Yang kelima ilmu sejarah, mempelajari peristiwa masa lalu secara ilmiah untuk diambil hikmahnya, mempertahankan nilai positif dan menjadikannya dasar pengembangan peradaban modern.
Untuk kesimpulan dari materi ini adalah sejarah peradaban Islam tidak dapat dipisahkan dari berbagai ilmu bantu dengan memahami geografi, sosiologi, antropologi, arkeologi, dan sejarah. Umat Islam dapat merekonstruksi masa lalu secara utuh dan mengambil pelajaran berharga bagi kemajuan peradaban masa kini. Sekian dari kelompok kami, saya Azam Al-Ghifari. Dan saya Firindis Syafirman Aziza. Izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.